Insyaallah seperempat jam lagi azan Jumat insyaallah ya. Tentunya dalam perjalanan ini ya kami Sallallahu Alaihi Wasallam itu berada tuh di atas musola kecil itu, masjid kecil itu, masjid kecil di atas itu sebelah depan kanan kita, kiri kita. Nah itu namanya Masjid Al-Fat namanya. Nah, masjid itulah tempat Rasul berdoa selama 3 hari 3 malam untuk meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, bayangkan loh. Rasul berdoa 3 hari 3 malam ya. Kita gimana mau dikabulkan ya? Mau 5 menit aja sudah garut-garut kepala, lama kali doa gitu ya. Nah, ini ya sebelah kanan kita. Ini namanya Masjid Al-Fat. Ya, disinilah Rasul selama 3 hari 3 malam berdoa kepada Allah, meminta pertolongan ya untuk ya sebagai perang kontak ini umat Islam yang menang ya, Allah kabulkan. Nah itulah terjadi pada jamak takdim saja, kosornya nggak usah, jamak takdim saja. Saya contohkan niatnya, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin jam'ata qadimin ma'al asri adaan ma'muman lillahi ta'ala. Saya berniat melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat jamak takdim bersama sholat asar menjadi makmum karena Allah Ta'ala. 4 rakaat ikut imam. Setelah 4 rakaat selesai, maka kita melanjutkan lagi sholat yang kedua, yaitu sholat asar 2 rakaat ya. Sholat asar 2 rakaat ya, karena dijamak takdim dan qasar. Jadi 2 rakaat langsung. Nah, jadi kita nanti di Masjid Bir Ali kita tidak melaksanakan sholat asar lagi, namun sholat sunnah saja. Ya, niatnya usolli. Nah, coba lihat nih. Nah, coba kita lihat kecepatannya berapa nih, ya. Nah, coba lihat nih. Iya. Terjadinya perang Khandaq itu akhirnya banyak orang-orang kafir ya melihat kejadian tersebut, mereka yakin bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Akhirnya orang-orang Mekah yang pada dasarnya memeluk ya orang-orang kafir, mereka banyak yang memeluk Islam waktu itu. Akhirnya pada tahun ke-6 Hijriah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersama-sama dengan para sahabatnya berangkat ke kota suci Mekah dalam rangka untuk melaksanakan umroh pada tahun ke-6 Hijriah, melaksanakan untuk mengeluarkan orang-orang Yahudi
dari kota Madinah. Dari situlah akhirnya di kota Madinah itu sudah tidak ada lagi orang non-muslim, ya, sudah tidak ada lagi. Sebagai jamaah umroh, ya harus berhati-hati karena tanah suci memang tanahnya yang suci, itu tidak bisa kita pungkiri. Namun manusia tetap saja tidak ada yang suci, ya. Jadi oleh karena itu terkadang sering terjadi, ya, kehilangan uang dan lain sebagainya. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa saya dapat informasi tadi malam karena kebetulan yang membawa rombongan DKI Tour itu teman saya. Dia cerita bahwa ada jamaahnya yang kehilangan 4 juta, ada juga yang kehilangan 5 juta uangnya. Nah, ya, memang betul tanah suci, tapi manusia tidak ada yang suci. Jadi kita yang berangkat umroh berhati-hatilah, jangan sampai ada kehilangan. Nah, Bapak dan Ibu, tamu dan tamu Rasulnya, nah itu sedikit berkenaan tentang tanah suci. Kemudian untuk medan magnet, saya informasikan, mengingat kita sudah melaju ke tanah halal, ya, kita sudah keluar ke tanah halal. Jadi rombongan cuma satu saja. Untuk akhirnya mereka mengajak perang, itulah terjadi perang Badar. Perang Badar itu terjadi, umat Islam yang menang, orang kafir kalah, ya. Nah, dendam inilah akhirnya muncul perang yang kedua, yaitu perang Uhud yang terjadi. Rumat itu maknanya adalah panah. Ainain itu adalah 2 mata. Jadi memang tempat ini adalah pasukan pemanah sekaligus juga sebagai tempat pengintai. Makanya dikatakan sebagai Jabal Rumat atau Jabal Ainain. Nah, ini yang di depan kita agak menguning, mulai dari sebelah kiri saya sampai sebelah kanan kita. Itu, nah, namanya Jabal Uhud. Ya, Jabal Uhud ini panjangnya 7 km. Ada di kota Madinah. Coba kita lihat di sebelah sana ada gunung agak hitam, ya. Ini dia cerah, kuning dia seperti emas. Ya, saya pernah suatu ketika sore hari, masya Allah, itu seperti memancarkan cahaya. Nah, ini sebelah kanan kita. Nah, Bapak dan Ibu, tamu Allah dan tamu Rasulnya, kita berada di Jabal Uhud. Ya, kita akan berziarah ke pemakaman syuhada Uhud. Ya, jamaah itu adalah Bukit Rumat atau Bukit Ainain. Datang di kota suci Madinah, masya Allah, sangat antusias masyarakat kota Madinah untuk memeluk agama Islam. Bahkan beliau sampai di kota Madinah, Islam sudah pesat berkembang di Madinah. Karena sebelum beliau berangkat ke Madinah, para sahabatnya itu sudah diutus datang ke Madinah untuk mengajarkan Al-Quran di kota Madinah. Salah satu yang mengajarkan Al-Quran atau guru besar Al-Quran yang ada di Madinah pertama kali yaitu untanya, yaitu Al-Qaswa. Nah, Rasul saja setiap seminggu sekali, apalagi kita, untung-untung tahun sekarang kita sudah berangkat ke kota suci Madinah. Jadi sangat penting bagi kita untuk mendatangi Masjid Quba. Itu ditinjau dari sisi ibadah. Kemudian kita tinjau dari sisi historis masa lampau atau sejarah yang terdapat di zaman masa lalu. Karena ini waktunya pendek, hari Jumat, jadi kita ke Jabal Uhud, sekalian juga di Syuhada Uhud, ya, pemakaman. Masjid Quba, ya, tempat inilah yang akan pertama kita kunjungi. Nah, Bapak dan Ibu, seperti biasa juga, ya, kami ingatkan barang bawaannya dipastikan ada dan aman. Barang bawaannya dipastikan ada dan aman. Ya, barang bawaannya dipastikan ada dan aman.
Oh, udah, Pak. Masjidil Haram, di waktu kita berada di sana melaksanakan satu kali sholat, Allah lipat gandakan sebanyak 100.000 kali. Yang kedua, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi terletak di kota suci Madinah, tempat yang sudah kita kunjungi. Nah, melaksanakan satu kali sholat di dalamnya, Allah lipat gandakan sampai 1000 kali. Yang ketiga, Masjidil Aqsa, Palestina, ya, yang terletak Ilya, Yerusalem, Palestina. Ini Masjidil Aqsa, melaksanakan satu kali sholat di sana, Allah ganjarkan sebanyak 500 kali. Jadi ingin mendapatkan sesuatu harus pengorbanan. Silahkan dilihat sebelah kanan kita, Bapak Ibu. Sebelah kanan kita ini adalah pemakaman Ma'la. Pemakaman Ma'la ini sering diistilahkan dengan Jannatul Ma'la, yaitu surga Ma'la. Disinilah tempat istri beliau Rasul Siti Khadijah dimakamkan. Siti Khadijah dimakamkan di pemakaman Ma'la ini. Ya, pemakaman Ma'la ini persis di belakang kita ini, di belakang bangunan ini. Ya, itu namanya pemakaman Ma'la. Ya.
Jadi disinilah Siti Khadijah dimakamkan. Ya, barangkali kepada ibu ada waktu, ya, mau ziarah di sini, ya boleh. Tapi sekarang ini sudah rata, ya, sudah rata kuburannya. Kalau dulu masih ada kubah, sekarang sudah nggak ada lagi. Ya, nah ini pintunya dari sini, dari sebelah kanan kita. Nah ini nampak tuh kan? Nah, dari sebelah kanan ini, dari masuknya pemakaman Ma'la itu dari sini. Terus ke sebelah kanan sana. Nah itu ada bangunan, nah itu tempatnya. Ya, nah disinilah Sayyidah Khadijah itu dimakamkan. Ya, yaitu Ummul Mukminin. Ya, Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Ini kelihatan nih, silakan dicepret dari sini. Nah ini pemakaman Ma'la. Ya, kalau makamnya tuh di sana. Ya, nah ini pemakaman Ma'la ini sebelah kanan kita. Ya, ya. Alhamdulillah di Mekah hujan kita ya. Hujan digurun. Nah akhirnya terjadilah ya pemotongan kurban yang ada di Jabal Kurban kemarin, tadi ya, itu. Menurut riwayat, tulang-tulang atau tanduk, ya, tulang tanduk kipas dari surga itu kan dibawa malaikat Jibril ke dunia, ya. Nah itu dulu di zaman Rasul masih ada di dalam Ka'bah. Ya, menurut riwayat nih, ya ada tanduk tulang kibas yang dijadikan pemotongan mengganti Nabi Ismail itu ada dulu di dalam Ka'bah. Yang diinginkan Rasul itu adalah Hijri Ismail itu sampai ke atas. Jadi kotak itu sampai ke atas. Hijri Ismail enggak separuh, enggak, tapi langsung. Nah, namun yang terjadi di waktu setelah selesai, Hajjaj bin Yusuf ini adalah kepala, termasuk yang terbakar itu adalah tulang dan tanduk kipas dari surga tadi. Ya, menurut ahli sejarah dari kejadian itulah akhirnya tulang, tanduk dan lain sebagainya dari kipas itu hangus, hilang sampai sekarang nggak ketemu. Nah itu kejadiannya di situ. Nah akhirnya Hajjaj bin Yusuf pun membuat kembali seperti sekarang ini. Ya, jadi akhirnya Hijri Ismail itu tetap separuh sampai sekarang ini. Ini Jabal Nur, ya seperti gunung onta, seperti punggung onta. Itu di atas itu kan banyak orang itu. Itu paling atas itu. Itu loh Pak, ramai itu orang. Itu kan orang itu di atas itu. Oh itu. Nah itu namanya Jabal Nur. Paling ada waktu yang lain. Ya bapak-bapak kan tahu tuh, ini ya, nah ini Jabal Nur namanya, Gua Hiro. Tentu kan bapak dan ibu kan ingin tahu. Ini silakan jepret-jepret. Nah dari mobil aja kita. Kita insya Allah ada waktu kita naik ya, silakan jepret-jepret. Langsung ula, wustu dan aqobah langsung 3, langsung masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah sa'i dan tahallul. Ngambil batu itu biasanya di tempat masing-masing, biasanya dari tempat tenda masing-masing. Nah ini ya, itu terowongan yang dulu pernah terjadi ya sebelah kanan kita, terowongan Mina. Nah itu sebelah kanan kita tadi sudah lewat ya. Nah, jadi kita dengar cerita ya, Nabi Ismail disembelih, waktu itu mau disembelih gitu ya, itu terjadi di Mina. Nah ini, nah kemudian dilihat di depan masjid tersebut, makanya tempat itu tempat yang sangat diberkahi oleh Allah karena ada 7. Nih silakan dibuka apa itu kameranya, diambil. Nah ini tempat pelaksanaan ya jamroh. Nah di sini ya ada yang kiri, betul sebelah kiri ada menara 2, itu namanya Masjidil Khair. Yang sebelah kiri persis kita ini tempat pelaksanaan melempar jamroh ya. Nanti pas kita agak melambat ya.
Nah ini, lihat nih sebelah kiri kita ada sedikit itu, tubuh kecil itu sebelah kiri. Nah itulah tempat pelaksanaan, ya ini namanya Jabal Kurban, tempat Nabi Ismail disembelih. Nah itu ya. Sebelah seketika tempat yang sakit tersebut sembuh. Kaki yang membiru pun sudah pulih. أشهد أن لا إله إلا الله.
Menggunakan lampu, ya, menggunakan lampu. Dan di waktu itu anaknya datang menghampiri beliau. Assalamualaikum, kata anaknya, ya. Di waktu beliau mengatakan wassalam, ya, waalaikumsalam, anaknya baru mau masuk dari pintu kantor tersebut, langsung lampu kantor dimatikan oleh beliau. Anaknya heran, loh, kok malah dimatikan? Anaknya pun bertanya kepada beliau, wahai ayah, engkau datang ke kantor itu dalam rangka untuk, ya, untuk mencari solusi buat keluarga, bukan untuk umat. Banyak tidak diketahui, ya, cuman ada riwayat yang mengatakan para nabi dan para rasul itu banyak dimakamkan itu di Mina, di Masjid Khif yang kemarin kita lihat kemarin itu ada 70 nabi dimakamkan di sana, ya, wallahu a'lam. Ya, Nabi Ibrahim, kalau Nabi Ibrahim ada, ya, Nabi Ibrahim, ya, terus Nabi Ishak, Nabi Yakub, ya, sebentar lagi, ya. Enak kan kita kan, ya, banyak dapat informasi, ya. Nah, insyaallah mudah-mudahan, bentar, ya. Nah, ini kalau terjegah namanya ini, ya, jadi merah, ya, gelap, ya, coklat ya. Nah, ini sebelah kanan kita, ya, sebelah kanan kita menurut orang yang pernah masuk di sana, gitu, ya. Nah, jadi kalau memang satu tenda itu, ya, satu orang, ya wajar memang, karena Nabi Adam itu dadanya 40 hasta, gitu, ya, dadanya saja. Jadi kalau panjang seperti itu ya wajar, ya. Udah sama-sama. Assalamualaikum. Oh iya, ini masjidnya, ya.